Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam program Jalan Kebajikan. Bagi rasanya dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita bisa kembali bersilaturahim untuk mengkaji nilai-nilai Islam yang akan membawa manfaat buat kita semua, dan dengan itu tentu saja kita kelak bisa berbagi kebajikan yang lebih luas kepada sebanyak-banyak umat. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggali tema yang juga cukup bagus, yakni membangun generasi unggul. Seperti apa ya yang dikatakan unggul itu? Padahal kalau kita lihat sejarah, di Indonesia sendiri banyak sekali tokoh-tokoh yang mereka itu dulunya orang-orang muda, dan pada masa mereka hidup mereka adalah orang-orang yang unggul, terutama pada masa-masa perjuangan di masa penjajahan, bahkan dalam mengisi kemerdekaan itu sendiri. Tapi seperti apakah sebenarnya yang ingin kita gali dalam kesempatan kali ini? Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita guru kita, Ustadz Dr. Nasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bajunya lengan pendek karena bicaranya generasi unggul, apa gimana nih Ustadz? Generasi yang apa ya? Yang lebih simpel gitu simple ya. Lah. Yang simpel tapi berkualitas. Insya Allah. Nah ini nih Ustadz, ketika bicaranya adalah generasi unggul gitu ya. Unggul yang dimaksud sebenarnya apa? Kalau saya angkat tadi di pembukaan, sebenarnya kan lebih mengangkat kepada tokoh-tokoh yang notabene-nya membangun bangsa dan negara ini. Tak terkecuali dari kalangan yang Islam gitulah ya. Nah kita dengan tema generasi unggul ini, apa yang menjadi alasan kenapa ini harus diangkat tema ini? Ya, sesungguhnya ini adalah generasi yang berkualitas kira-kira gitu ya. Cuma kriterianya apa? Nah biasanya misalnya kita membaca buku-buku barat itu, misalnya ditulis oleh filosof barat Nietzsche, misalnya dia mengatakan manusia unggul itu yang seperti apa? Manusia unggul itu yang manusia yang mengatakan bahwa Tuhan telah mati misalnya, ya kan? Nietzsche mengatakan begitu. Tuhan telah mati katanya, itu dianggap sebagai manusia unggul, Superman katanya. Nah, kita tidak mengatakan begitu, ya. Generasi unggul, manusia yang memiliki kualitas tinggi itu yang seperti apa? Nah, kalau kita menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kita gali apa itu keunggulan Nabi. Nah, dari situ kita bisa simpulkan, Nabi ini memiliki kualitas-kualitas yang luar biasa. Yang pertama, Nabi jelas memiliki kualitas keilmuan yang hebat. Jadi, yang pertama adalah ilmu ulama. Jadi, kualitas yang harus dimiliki oleh generasi kita adalah ilmu ulama, harus memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi. Ilmu ulama. Yang kedua, hikmatul hukama. Hikmatul hukama itu adalah memiliki kebijakan para filosof. Kalau hikmah itu kita artikan sebagai filosofi, cinta pada kebijaksanaan. Nah, hukama kita artikan sebagai filosof, ya berarti kebijaksanaan para filosof. Kalau hukama kita artikan para hakim, sehingga hakim itu harus memiliki kebijakan yang sangat tinggi, kebijaksanaan yang sangat tinggi, berarti kebijaksanaan para hakim yang memutuskan perkara sehingga dia bisa menjatuhkan vonis kepada orang yang salah, tetapi dengan penuh kebijaksanaan, atau melepaskan orang yang tidak bersalah. Nah, ilmu ulama, hikmatul hukama. Yang ketiga adalah siasatul muluk. Jadi orang yang paling hebat itu sesungguhnya adalah orang yang memiliki kekuasaan. Tetapi kekuasaannya ini bukan sekedar berkuasa kemudian menggunakannya untuk semena-mena, tetapi kekuasaan ini digunakan untuk menolong. Nah, ini konsepnya di dalam Al-Quran. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Di ujung ayat ini ada, ini doa kan, ini sering saya baca ini agar dapat kekuasaan, kekuasaan yang menolong. Rabbi adkhilni, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, ke dalam tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikanlah untukku
dari sisimu kekuasaan yang menolong. Jadi ada 3 tadi itu. Hikmatul hukama, siasatul muluk, hikmatul hukama, ilmul ulama, hikmatul hukama, siasatul muluk. Dan ini janji Allah. Kalau orang memiliki ilmu, dia sudah beriman, kemudian berilmu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi unggul kan, jadi tinggi kan, berarti kan? Allah mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladhina utul ilma darajat, dan yang diberi ilmu. Jadi orang yang beriman, berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, tadi itu ditambahi kualitas-kualitas yang lain. Nah, saya bisa menambahkan. Kalau tadi itu diungkapkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mengatakan ilmu ulama, hikmatul hukama, siasatul muluk. Ada satu lagi yang belum ada di situ itu yang bisa kita tangkap dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sejak kecil adalah pengusaha. Oh, itu kan. Pengusaha. Kenapa dia bisa menjadi seorang yang mapan? Ya, kemudian dia bisa merenung, bisa bertakhannus misalnya. Dia merenung, dapat ilmu banyak itu. Karena apa? Karena secara materi sudah kecukupan kan. Nah, kita juga harus begitu kan. Harus berlatih mandiri secara ekonomi sehingga mau sekolah di mana? Mau sekolah di dalam negeri, di luar negeri, kuliah di perguruan tinggi di dalam negeri atau kuliah di luar negeri, ya, gitu kan. Itu untuk mendapatkan ilmu yang tinggi bisa di mana saja kan. Jadi bisa kita simpulkan kemudian cerdas, kaya raya, berkuasa. Nah, itu generasi unggul ya. Itu. Dan itu berarti ketika katakanlah kalau tadi kan Ustadz memang sudah menyebut mulai dari ilmu gitu ya. Apakah bisa dikatakan juga bahwa sosok yang unggul itu adalah dengan ilmunya dia bisa menjadi penerang bagi si awam, kemudian dengan hartanya dia bisa mengangkat harkat martabat si fakir miskin, kemudian dengan kekuasaannya tadi kan kekuasaan yang menolong. Tentu yang kita inginkan adalah kekuasaan yang menolong ini tentu saja dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena banyak juga fenomena di kehidupan kita hari ini kan banyak juga orang yang berkuasa tapi nyatanya dengan kekuasaannya banyak orang yang tertindas gitu. Itu yang salah kan. Nah, karena itu generasi unggul tidak demikian. Jadi tidak sekedar berkuasa, tapi tadi itu nilainya adalah menjadi bernilai ketika kekuasaan itu menolong. Ketika menolong. Ketika tidak menolong berarti itu justru mendegradasi kualitasnya gitu. Jadi ilmu ulama, hikmatul hukama, siasatul muluk, dan semua itu bisa terjadi apabila punya kemandirian ekonomi tadi itu, sehingga orang dengan kualitas ini menjadi generasi unggul. Jadi kira-kira gini, yang bisa memenuhi kualifikasi tadi, cerdas, kaya raya, berkuasa, ini kualitas ideal. Namanya insan kamil namanya. Makanya di dalam Islam itu ada konsep insan kamil yang punya kriteria ini hanya Nabi Muhammad. Nah, kita ini namanya menjadikan Nabi Muhammad ini sebagai sosok suri tauladan. Kita bisa 3 enggak? Kalau enggak bisa 3, 2. Ya, kalau enggak bisa 2 ya 1 berarti. Gitu. Kalau berbicara tentang sosok Nabi Muhammad yang juga tadi Ustadz katakan bahwa Nabi bisa bertahanuf sehingga mendapatkan hikmah yang banyak, keimanannya juga yang kuat. Bicara hari ini juga sebenarnya kaum muslimin keimanannya cukup kuat. Tapi ketika berbicara tentang 3 hal tadi, berilmu, kemudian berharta dan berkuasa, sebagian orang justru berpikir begini, ngapain ribet-ribet urusan itu? Yang penting ibadah yang banyak, nanti mati masuk surga. Artinya ada semacam dogma tersendiri gitu ya. Itu yang memang muncul di tengah kehidupan masyarakat kita. Nah, itu cara mendobrak paling tidak lah kalau bahasa kasarnya begitu ya. Mendobrak pola pikir yang sedemikian dogmanya itu kira-kira dengan cara yang bagaimana. Tapi itu nanti Ustaz. Dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini akan kita bahas selepas pesan-pesan yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama dengan Jalan Kebajikan. Di saat sosok-sosok generasi unggulan sudah diungkapkan sedemikian rupa indahnya, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki harta, juga memiliki kekuasaan, ternyata di bagian yang lain ada sebagian pula umat Islam yang mereka justru memasuki ruang-ruang yang bisa dikatakan mereka tidak begitu berambisi katakan atau tidak berkeinginan bisa menguasai
ilmu-ilmu dunia sehingga kehidupan mereka pun akhirnya terpinggirkan. Alih-alih mereka berikhtiar untuk menjadi generasi yang unggul, kemudian ternyata mereka mengatakan dunia itu nggak penting, yang penting ibadah untuk bekal ke akhirat nanti. Dan tanpa sadar kemudian terjebaklah mereka dalam ruang-ruang ubudiyah yang dia bisa dibilang sempit seperti itu, Ustaz. Nah, ini untuk membuka ruang-ruang berpikir yang demikian. Apa yang bisa kita lakukan? Kita tadi telah memiliki contoh ya. Kalau Nabi itu mungkin orang akan mengatakan wah itu terlalu ideal gitu ya. Sesungguhnya contoh yang lain banyak ya. Kita mau punya contoh siapa nih misalnya. Kalau Nabi tadi itu jelas dia adalah saudagar yang kaya raya. Ya, Nabi Muhammad ini saya menggambarkan kekayaannya. Nabi Muhammad menikah pada saat umur 25 tahun itu dengan mas kawin, ada yang mengatakan 20 ekor unta. Untanya unta yang bulunya merah. Yang bagus, ini adalah unta yang terbaik. Super. Nah, kalau fungsinya pada saat itu adalah fungsi untuk dinaiki sebagai kendaraan. Sekarang kendaraan yang terbaik apa? Mercy harganya berapa? Atau limosin lah yang lebih mudah. Terlalu bagus lah ya. Terlalu bagus. Mercy aja. Mercy kalau kita buat berapa? Ada nggak yang harganya 500 juta? Kayaknya nggak ada ya. 1 juta, 1 miliar lah kok 1 juta. 1 miliar misalnya. 1 miliar kali 20 sudah 20 miliar. Gitu. Kemudian apalagi misalnya? Ada yang mengatakan 40 ekor unta bahkan. Jadi kekayaannya berapa itu? Kalau saya itu ini mas kawinnya ini dulu nih seperangkat alat sholat dibayar tunai. Jadi kan? Yang paling istimewa buat antum Ustaz ya. Ini karena apa? Karena nggak kaya raya ini. Baru mau mencontoh nih, baru menyadari nih. Oh ternyata ini generasi muda ini ya yang dicontoh harusnya Nabi itu ya. Tadi itu kaya raya kan, kaya kemudian berilmu, berkuasa. Nabi Muhammad ini presiden loh. Ya, orang kan mungkin memahami bahwa Nabi Muhammad itu sekedar pemimpin agama, mengajarkan sholat, mengajarkan wudhu. Tidak, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin politik, pemimpin negara. Dia adalah presiden. Dia adalah pemimpin negara di Madinah pada saat sosok itu. Entrepreneur Rasulullah juga mestinya disampaikan secara utuh kepada generasi muda. Betul. Bukan hanya sekedar bahwa sholat sebagaimana sholat Nabi itu seperti ini. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu. Ya, Nabi itu ngurus sholat, mengajari mereka berwudu, sholat yang baik, kemudian. Tapi juga mengajari bagaimana mengurus negara, bagaimana menyejahterakan masyarakatnya, kan gitu. Nah, Nabi menjadi panglima perang misalnya. Loh, kurang apanya lagi kan? Nah, kita malah belum pernah itu kan, belum pernah menguji ketahanan fisik kita, belum pernah mengangkat pedang kita kan, kira-kira gitu. Ya kita nggak perlu pernah sekarang ya, tapi kita sudah punya nggak ketahanan itu jika misalnya suatu saat terjadi misalnya, kita nggak punya gitu. Nah, inilah harus dibangun ya, kecerdasan tadi itu, kekayaan ya. Umat Islam ini harus kaya. Nggak boleh umat Islam miskin itu. Nggak boleh umat Islam itu lemah. Nggak boleh. Baik secara ekonomi, baik secara keilmuan, secara politik. Ya. Politik kenapa saya katakan penting? Ya. Dan itu harus dikuasai oleh umat Islam. Contoh kasusnya sederhana. Ya, misalnya ada orang mengatakan, wah jangan masuki politik. Politik itu kotor, politik itu buruk. Padahal sesungguhnya tidak ada aspek kehidupan kita, sekecil apapun itu yang tidak dipengaruhi oleh politik. Nah, kan saya sering menggambarkan, kita itu mau buang air besar menghadap ke selatan, ke utara, ke barat atau ke timur, itu bisa ditentukan oleh politik. Misalnya, kalau anggota DPR itu membuat undang-undang tentang tata cara buang air besar misalnya, itu bisa diubah semua. Jadi semua institusi negara dan bahkan rumah masyarakat ini harus mengikuti pola yang dibuat. Jadi semua WC itu harus menghadap ke utara selatan misalnya, nggak boleh menghadap ke Ka'bah misalnya. Bisa, itu bisa dilakukan. Dan itu harus lahir dari generasi yang unggul. Iya, contoh kasus konkret itu di Turki misalnya. Turki itu 90% umat Islam. Tetapi sejak Mustafa Kemal Atatürk berkuasa sampai kalau tidak salah sampai tahun 2008 ketika AKP berkuasa, itu tidak boleh perempuan memakai jilbab. Perempuan nggak boleh pakai jilbab, padahal ini negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Nah, bagaimana kalau tidak ada generasi unggul yang menguasai politik? Nah, kan bisa membayangkan. Nah, karena itu contoh-contohnya tadi kalau saya mengatakan contoh-contoh yang luar biasa, ya. Ini ada namanya Al-Fatih namanya. Al-Fatih ini sultan di dinasti Turki Utsmani, Utsmaniyah ya. Dia anak dari Sultan Murad II. Jadi Nabi dulu pernah bersabda begini. Ditanya oleh sahabat. Nabi,
ini nanti yang ditundukkan oleh umat Islam ini nanti Romawi Barat atau Romawi Timur, Konstantinopel gitu. Nabi mengatakan nanti yang ditundukkan dulu itu Konstantinopel, Romawi Timur katanya. Nah, kemudian dia mengatakan yang menundukkan ini adalah sebaik-baik raja dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dia bilang gitu. Artinya Nabi sudah menyebutkan Sudah, demikian iya. ya. Nah, ternyata itu menginspirasi semua penguasa setelah Nabi. Berusaha, tapi nggak ada yang berhasil. Sampai pada Sultan Murad II, itu juga menginginkan itu dan kemudian dinasihati sama siapa namanya? Penasihat politiknya ya, guru spiritual lah ya. Dikatakan, Pak Murad ya, Pak Murad, ini nampaknya bukan Anda ini yang diprediksikan oleh Nabi, tapi anak Anda nih. Kemudian anaknya ini di-manage dengan baik, dikader dengan baik. Ketika masih kecil itu dikerasi ya. Dia dididik dengan sangat keras. Dipanggilkan guru segala macam ilmu. Kemudian dia bilang, "Kalau anak saya macam-macam pukul aja." Dia bilang gitu. Kemudian benar pernah dikatakan dibilang sesuatu gitu, dia tertawa, dipukul akhirnya. Tapi kemudian lahirlah namanya Al-Fatih. Al-Fatih ini umur 5 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Kemudian menguasai segala macam ilmu termasuk ilmu kewiraan. Dia bahkan bisa dikatakan katanya 2/3 umurnya itu di atas kuda katanya. Umur 19 tahun dia menjadi sultan. Umur 21 tahun dia menundukkan Konstantinopel. Masya Allah. Wah, itu yang dianggap sebagai raja terbaik dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Itu namanya Murad II dan itu dididik sejak kecil umur 5 tahun hafal Al-Quran. Nah, siapa lagi misalnya generasi unggul itu yang mau kita jadikan sebagai contoh? Ibnu Sina misalnya. Ibnu Sina ini sama. Ibnu Sina ini hafal Al-Quran umur 5 tahun. Umur 5 tahun, kemudian dia umur 18 tahun jadi dokter istana. Ada berkaitan dengan kekuasaan juga ini. Dia punya ilmu yang tinggi, ilmu ulama berarti, karyanya banyak ya. Yang menulis tentang misalnya ini Al-Qanun fit Tibb, namanya dasar-dasar teori kedokteran. Itu Ibnu Sina masih dipakai di negara-negara sampai hari ini, negara-negara Eropa di barat itu dipakai. Ilmu dari Ibnu Sina iya, itu Ibnu Sina. Dan terkenal kan sampai hari ini. Filsafatnya oke, ya. Kemudian itu tadi di bidang kedokteran. Umur 18 tahun. Nah, makanya sekarang ini seharusnya umat Islam itu tidak termakan oleh cara berpikir yang menyesatkan. Misalnya anak kita harus sekolah kalau sudah 7 tahun misalnya. Anak kita sekolahkan ketika umur 7 tahun. Wah, umur 7 tahun itu mereka sudah nulis buku gitu. Pada saat itu sudah hafal Al-Quran, sudah nulis buku. Lah ini anak kita baru mau sekolah TK, baru mau sekolah kelas 1 misalnya. Dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah langkah-langkah kita untuk bisa memberikan pendidikan yang baik sehingga kelak akan lahir generasi yang unggul? Akan kita bahas selepas yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan Jalan Kebajikan. Kita sudah menyampaikan tadi bahwa ada langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kita khususnya para orang tua untuk bisa melahirkan generasi yang unggul. Dari mana kita bisa memulai langkah-langkah ini, Ustaz? Iya, mungkin sebelum saya jawab itu, saya ingin menambah lagi contoh satu ya. Tadi sudah ada Al-Fatih tadi yang menguasai segala macam ilmu dan bahkan dia kemudian berkuasa. Kemudian Ibnu Sina yang ilmu ulama, hikmatul hukama, dia dekat dengan kekuasaan juga, mempengaruhi itu, mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penguasa gitu ya. Kemudian yang terakhir yang sebenarnya masih banyak yang lain ya. Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun ini menulis buku judulnya Al-I'bar wa Diwanul Mubtada' wal Khobar. Itu bukunya itu segini-segini nih. 7 jilid. Nah, pendahuluannya segini nih. Pendahuluannya aja. Muqaddimah Ibnu Khaldun yang terkenal itu bukunya segini. Itu dia hafal Al-Qur'an umur 7 tahun. Umur 7 tahun, kemudian dia karena hafal Al-Qur'an, dia banyak terinspirasi oleh Al-Qur'an dan kemudian melakukan penelitian lapangan. Misalnya ketika di dalam kitabnya itu Al-I'bar wa Diwanul Mubtada' wal Khobar, itu ada satu tema khusus. Dia kalau tidak salah ya, saya sudah lama ini bacanya nih. Di situ ada salah satu subtema, judulnya Tabaqatus Sultan. Jadi tingkatan-tingkatan raja.
itu ketika dia diinspirasi oleh Al-Qur'an. Di dalam surat Toha itu ada idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua Musa dan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Nah, kemudian dia, oh ternyata dulu ada raja namanya Fir'aun. Dia meneliti, kemudian menyimpulkan, oh Fir'aun itu ternyata bukan nama orang, ternyata gelar. Kayak di Indonesia itu kayak Sultan Hamengkubuwono. Jadi Sultan Hamengkubuwono 1, 2 sampai sekarang ini kan. Gelar klan atau keluarga besar Fir'aun gitu ya. 1, Fir'aun 2 gitu ya, kira-kira. Kemudian dia menemukan itu. Itu adalah ilmuwan besar ya. Disebut sebagai bapak sosiologi, ilmuwan politik, ilmuwan ekonomi. Itu yang memiliki keunggulan luar biasa ketika dia kecil sudah menghafalkan Al-Qur'an. Jadi keunggulannya ini semuanya berdasarkan Al-Qur'an ya. Ini keunggulan-keunggulan yang luar biasa ya. Nah, sekarang bagaimana? Kita memulainya dari mana? Ya, memulai satu dari kecil tentu saja. Dan apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah memperkuat basic keilmuannya. Nah, kemudian menunjukkan bahwa di masa lalu umat Islam ini juga punya bukti-bukti nyata tadi itu dalam sejarah. Kemudian sekarang ini yang paling penting menurut saya adalah menumbuhkan kepercayaan dirinya. Setelah punya ilmu yang tinggi tadi itu, kepercayaan dirinya harus dibangkitkan. Nah, ini kita punya masalah nih sekarang. Nah, sebenarnya kita ini sudah cukup bagus nih. Kita punya khasanah sendiri, punya tradisi keilmuan yang mapan. Tetapi ada satu masalah. Masalah kita ini sebagai masyarakat postkolonial. Masyarakat yang pernah dijajah. Saya kira-kira menggambarkannya begini. Masyarakat yang pernah dijajah ini. Sehingga kita tidak unggul-unggul ini. Sehingga kita merasa bahwa orang barat itu unggul, bule itu unggul. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kita ini sama gitu. Saya tidak ingin merendahkan bule atau orang barat ya. Tetapi mereka itu sama ya. Dengan kita itu sama sebenarnya. Bahkan ya, Al-Qur'an sejak dulu mengatakan kan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, aku Allah menciptakan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, di sisi Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling takwa di antara kalian. Nah, ini ada masalah. Masalahnya begini. Saya ini mengangkat kasus saja ya. Beberapa teman saya yang kuliah di luar negeri, di Australia, misalnya di Amerika, setiap kali cerita sama saya, mereka katanya di sana pekerjaannya itu memetik apel, nyuci piring. Saya bertanya, kalian ini orang-orang pintar, kenapa kok melakukan sesuatu yang begitu? Bukan saya merendahkan itu, tapi kenapa nggak ada sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih terhormat bagi kalian gitu? Orang sini nggak mau memberikan itu, karena kami orang kulit berwarna itu dianggap lebih rendah. Ternyata memang ada teorinya. Jadi ini saya baca, saya kaget juga itu membaca itu. Ada ilmuwan namanya Steve Olson. Dia menulis buku Mapping Human History, sejarah pemetaan umat manusia. Di situ dia mengangkat teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, kemudian diadopsi ke dalam teori sosial. Nah, di situ dikatakan sehingga muncul Darwinisme sosial. Darwinisme sosial mengatakan manusia kulit putih adalah manusia yang mengalami evolusi secara sempurna. Sementara kita ini, saya, Pak Sukeri ini, dianggap sebagai kera yang mengalami evolusi secara tidak sempurna. Maka jadilah kita ini. Nah, jadi evolusi yang gagal lah ya? Evolusi yang gagal. Gitu. Nah, sehingga mereka merasa lebih tinggi, kita merasa lebih rendah. Nah, kita juga merasa begitu di otak kita itu. Wah, kita ini pernah dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh Jepang, pernah dijajah oleh yang lain-lain bahkan ya. Nah, kemudian kita ini merasa bahwa kita ini adalah umat yang rendah. Nah, ini yang nggak boleh nih. Ya, kita nggak boleh. Saya menggambarkan dua lagi lah ya. Saya pernah, ibu saya ada temannya dari Jerman, ya punya anak ya. Temannya ini datang ke Indonesia baru lulus S1. Pada saat itu kalau nggak salah tahun 2010 lah. Saya sudah lulus kuliah S3 itu pada saat itu. Saya diminta menemani anak teman ibu saya tadi itu ke DPR. Nah, ketika datang ke DPR itu, saya lewat itu, nggak ada tuh yang hormat sama saya. Pak satpam itu nggak ada hormat. Ketika bule yang lewat, langsung angkat tangan itu, langsung hormat itu. Nah, kasus kedua, teman saya ini membuat seminar di Sragen sana. Nah, yang diundang adalah bule-bule dari mana?
dari Jalan Jaksa. Diundang ke Sragen untuk berceramah tentang pendidikan. Di sana itu yang menjadi audiens adalah guru-guru. Nah, yang ngomong ini bule dari Jaksa yang backpacker itu. Nah, ketika ngomong, wah, guru-gurunya ini mantuk-mantuk semua gitu. Karena apa, yang ngomong bule? Coba kalau kita yang ngomong, mungkin nggak didengarkan. Tapi karena bule, nah didengarkan. Ini karena apa? Karena inferiority complex. Yang saya maksud adalah kompleks rendah diri. Karena tadi itu merasa bahwa mereka lebih tinggi, mereka lebih unggul. Nah, itu mempengaruhi kita. Nah, karena itu cara berpikir seperti ini harus diubah. Karena tadi itu sejak awal Al-Quran sudah menegaskan bahwa tidak ada yang lebih unggul, ya, semuanya itu keturunan Adam, ya. Adam itu dari tanah, gitu. Mau orang yang berkulit hitam, kulit berwarna, kulit apa saja, itu semua sama, dan yang menentukan tinggi, unggul dan tidaknya adalah ilmunya tadi itu. Ilmunya, kemudian bagaimana dia memiliki kekuasaan dan digunakan untuk orang lain, ya. Dan Al-Quran memberikan kata standar adalah inna akramakum indallahi atqakum. Baik, jadi Ustaz, mungkin ya, di penghujung pembicaraan ya, ini barangkali harus berilmu, ya. Orang yang unggul tadi itu adalah unggul di sisi manusia dan di sisi Allah terutama adalah orang yang berilmu, ya, kemudian mengamalkan, dan kemudian tadi itu berkuasa, dan kekuasaannya digunakan sebagai sarana untuk menolong. Nah, dengan iman, ilmu, berkuasa tadi itu, maka dia akan menjadi generasi unggul yang sebenar-benar unggul. Baik, Ustaz, ya. jazakallah atas ilmunya buat kita semua. Amin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah juga mengingatkan kepada kita dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik. Dilahirkan untuk hidup di tengah umat manusia, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan senantiasa menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk kita semua. Saya Sukari Abdillah mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqa fi amanillah, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.